printer ini yang membatasi seberapa sering potensial aksi dapat dihasilkan. Untuk frekuensi maksimumnya begini teman-teman. Periode refraktor absolut itu menentukan interval minimum antara dua potensial aksi sehingga membatasi frekuensi maksimum. Contoh, jika periode refraktor absolut berlangsung 1 milidetik, frekuensi maksimum potensial aksi adalah 1000 kali per detik atau 1 kHz. Untuk pengaruh pada fungsi neuronnya begini teman-teman. Untuk efisiensi yang memastikan neuron tidak kelelahan karena aktivitas berlebihan, dan untuk kontrol sinyal yang memungkinkan pengaturan yang tepat atas intensitas dan ritme sinyal saraf. Intinya, ini menunjukkan bahwa periode refraktor adalah pengatur ritme yang mendukung fungsi optimal neuron. Kelima, kelainan pada periode refraktor. Jadi, apa sih yang terjadi jika terjadi gangguan pada periode refraktor? Jadi, gangguan pada periode refraktor itu dapat menyebabkan aktivitas saraf yang tidak terkendali, seperti aktivitas listrik berlebihan di otak, atau epilepsi, atau komunikasi saraf yang terganggu, atau neuropati saraf. Lalu, bisakah berikan contoh penyakit yang terkait dengan gangguan periode refraktor? Bisa, contohnya termasuk epilepsi, di mana neuron terlalu mudah menghasilkan potensial aksi, dan neuropati saraf, di mana kerusakan pada kanal ion memperpanjang periode refraktor, sehingga memperlambat penjalaran sinyal saraf. Terus, kenapa sih periode refraktor itu disebut penjaga stabilitas dalam sistem saraf? Karena periode refraktor itu memastikan stabilitas dan efisiensi komunikasi saraf dengan mencegah aktivitas berlebihan dan memastikan penjalaran sinyal yang terorganisir. Jadi, bayangkan sebuah mobil yang tidak dapat berhenti sepenuhnya karena remnya rusak. Nah, dalam tubuh kita, gangguan pada periode refraktor itu dapat menyebabkan masalah serupa, di mana aktivitas saraf menjadi tidak terkendali. Ada epilepsi, sebuah masalah gangguan pada periode refraktor yang dapat menyebabkan neuron terlalu mudah menghasilkan potensial aksi dan menyebabkan aktivitas listrik berlebihan di otak kita. Gejalanya, kejang-kejang akibat aktivitas saraf yang tidak terkoordinasi. Ada neuropati saraf, masalahnya kerusakan pada kanal ion yang dapat memperpanjang periode refraktor sehingga memperlambat penjalaran sinyal saraf. Gejalanya, kesemutan, mati rasa, atau kelemahan otot akibat komunikasi saraf yang terganggu. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa periode refraktor adalah penjaga stabilitas yang penting bagi kesehatan saraf. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam desain periode refraktor. Semacam ada periode refraktor sebagai hikmah fisiologis